Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau Ilma Alfira dengan NIM A1H119035 akan menjelaskan nih mengenai strategi pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita ke strategi pembelajaran, kita mesti paham dulu apa itu strategi pembelajaran. Nah, langsung saja kita mulai teman-teman. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, dalam tujuan pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to activities a particular education goals. Ini dikemukakan oleh J.R. David pada tahun 1976. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep strategi pembelajaran. Setelah kita mengetahui artian dari strategi pembelajaran, kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Bisa kita lihat di belakang saya, PPT-nya sudah ditampilkan. Konsep dasar strategi pembelajaran atau strategi belajar mengajar ini meliputi beberapa hal. Ada 3 poin yang ada di PPT yang sudah saya tampilkan di belakang saya. Nah, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran itu terdapat pada poin pertama. Selanjutnya, berbicara pada poin kedua, menentukan pilihan berkenan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Nah, pada poin ketiga, kita akan mengetahui mengenai norma kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Nah, Masinton mengemukakan bahwasannya bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik pendidikan anak dan pengembangan pribadinya secara luas. Karena 1. Bernyanyi bersifat menyenangkan. 2. Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. 3. Juga bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. 4. Bernyanyi dapat membantu rasa percaya diri atau membangun rasa percaya diri pada seorang anak. 5. Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. 6. Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor anak. 7. Bernyanyi dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak. Nah, pada poin terakhir di situ membahas bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok. Strategi pembelajaran melalui bercerita, Masinton mengidentifikasikan manfaat cerita bagi anak TK yaitu sebagai berikut. Nah, pada poin pertama dia mengemukakan bahwasannya bagi anak TK mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Kedua, guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan nilai-nilai positif pada seorang anak. Nah, ketiga, kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan. Keempat, pembelajaran dengan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk mendengarkan. Kelima, dengan mendengarkan cerita anak dimungkinkan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keenam, membantu anak untuk membangun bermacam-macam peran yang mungkin dipilih anak dan bermacam layanan jasa yang ingin disumbangkan anak kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran di taman kanak-kanak. Ada 3 strategi. Strategi pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Kedua, pendekatan yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Ketiga, anak merupakan individu yang tumbuh dan berkembang. Anak juga merupakan makhluk yang aktif. Atas dasar fakta tersebut merupakan dikembangkan strategi pembelajaran berdasarkan pada 1. Poin pertama, pendekatan perkembangan. Kedua, pendekatan belajar yang aktif. Ketiga, poin selanjutnya yaitu poin keempat, pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor penting yaitu karakteristik
tujuan pembelajaran, karakteristik anak dan cara belajar, tempat berlangsungnya kegiatan belajar, dan tema pembelajaran serta pola kegiatan itu dikemukakan oleh Mas Sito. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai segala usaha guru dalam menerapkan sebagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ini dikemukakan oleh Mas Sito. Ada bermacam-macam strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru taman kanak-kanak. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai karakteristik pembelajaran untuk anak usia dini. Belajar, bermain, dan bernyanyi. Kedua, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Ketiga, berorientasi pada konteks sosial budaya, yang dikemukakan oleh Mas Sito juga. Adapun karakteristik cara belajar anak untuk agar menurut itu belajar melalui bermain. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Anak belajar secara ilmiah. Anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah